kita kedatangan Pak Eti, Wakil Ketua DPRD tingkat 1 Sumatera Barat. Beliau lah yang menjamu anak-anak yatim untuk makan, menjamu anak yatim untuk makan secara bersama. Izin Pak, maaf, minta Pakai di komen kan. Iko lah komen tuh. ya, doa sampai rohani oleh Ustaz Donald. Menyediakan semuanya untuk kita untuk berbuka bersama di rumah makan sederhana yang sangat mewah ini. Kemudian kita ucapkan terima kasih banyak kepada pengurus menyampaikan kata pengantar sedikit doa dan santapan rohani oleh Ustaz Donald untuk kita semua sini bersama anak yatim ini. Dan kemudian yang sama-sama kita muliakan para donatur, nah, sini bersama anak yatim ini banyak dari Rantau atau dari Kampung. Kita bersama Bapak Ibu, semoga apa yang diberikan dari Allah Subhanahu semoga Allah membalasinya dengan rezeki yang melimpah dan dibalasi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Buya, Iko menunggu Buya tadi Iko. Iya. Awak yang pandang gini tausiah ke Buya tentang. Tapi awak tidak doa saja. Kalau di orang satunya Buya Pak Amir Joni baru datang, diminta untuk menyampaikan santapan rohani atas sambutan. Baru keterangan ya. Selagi emang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan akram syuhur fi hatihi abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa suffidat asyayatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aita alladhi yukazzibu bid-din fadala alladhi yudhillu wa la yuhibbu 'ala ta'am. Wa qala man ja'a bil hasanah falahu asru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ah fala yujza illa bisa'a wa hum sallallahu alaihi. Yang sama kita menjaga Pak Pengurus serta donatur yang berhadir pada hari ini. Kita mengadakan sebuah program senyum bersama anak yatim. Mudah-mudahan ibunya berkah ini Allah memberkahi akan kehidupan kita. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salah satu esensi dari ibadah Ramadan itu adalah bagaimana kita itu merasakan bagaimana orang lain merasakan bagaimana orang merasakan bis kita, bagaimana orang merasakan yang amannya berbagai macam kesulitan. Itulah esensi dari ibadah Ramadan yang kita lakukan. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak merasakan esensi Ramadan itu dalam kehidupannya. Salah satunya yang kita buat pada hari ini yaitu senyum bersama anak yang selama ini
Mungkin dia mencari orang tuanya entah kemana, memanggil-manggil untuk bagaimana berhari raya, memanggil-manggil bagaimana merayakan hari kemenangan, memanggil-manggil apa pakaian yang tidak dipakai untuk berlebaran. Tetapi di sinilah kita merasakan bahwasanya kita juga perhatian dari orang tua mereka. Kalau ayah bundanya kesekian, yang menjadi orang tuanya adalah kaum muslimin, kaum muslimat. Yang menjadi orang tuanya ayah dan orang tuanya itu adalah kita semua. Maka pada hari ini mungkin rintihan tangisnya menjelang Idul Fitri datang, kita bisa untuk memikirkan pada hari ini, setidaknya kita bisa untuk bagaimana kita itu untuk bisa menghentikan tangisnya dalam menyambut Idul Fitri. Mudah-mudahan kegiatan ini kegiatan yang diberkati oleh Allah dan merupakan kegiatan program tahunan. Coba bayangkan kita, apakah kita ada orang-orang yang selalu memikirkan yang namanya kehidupan anak ini nantinya kata Rasulullah itu pada kamar Rasulullah nanti mau bisa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sehingga apa yang terjadi? Siapa yang memuliakan anak yatim, salah satu balasan pahalanya adalah sebanyak rambut dan aduh di kepala anak yatim itu. Tapi itu dasar arti pun yatim itu dapat rambut Ustaz. Caranya itu nak tapi padu apa ada? Itu artinya dulu. Tapi sabarnya rambut dan aduh di kepalanya. Itulah balasan kepada orang-orang yang memperhatikan anak yatim. Sehingga kita tidak tergolong oleh Allah orang-orang yang mendustakan akan agama. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama itu? Yaitu orang-orang yang menyiapkan fakir miskin dan menyiapkan anak yatim. Lalu kita hadir pada hari ini, kita berbagi pada hari ini. Mungkin selama ini mungkin ada sanak dari orang tuanya, tapi tidak mendapatkan perhatian, maka kita perhatikan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah membalasi segala yang kita lakukan. Apa kata dalam Al-Quran? Man ja'a bil hasanah falahu asru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ah fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, minimal di bawah surga Allah 10 kebaikan yang dia dapatkan. Siapa yang dapat melakukan kejahatan di bawah surga Allah Subhanahu wa taala, satu kejahatan yang dia lakukan. Sekarang kita berniat dan kita lakukan niat itu, dan kita program sudah menjadi program tahunan kita. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan 10 kebaikan, bahkan dini. Kenapa? Dan kemudian Allah sampaikan dalam Al-Quran, siapa yang sabar dalam menerima apa yang diberikan Allah kepadanya, dan kemudian bersabar dengan ketaatannya, bersabar dengan yang dia berbagi, maka apa kata Allah? Walau kita tidak sebab kita sediakan dan kami kata Allah memberikan balasan kepada yang sama dengan balasan yang baik dari apa yang terjadi. Maka dari itu, mari kita pada hari ini untuk bagaimana kita sendiri anak yatim kita betul-betul hebat di tengah-tengah kita. Sudah kita berdoa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pembukaan oleh Ketua Masjid Jihad Kota Tinggal, Pak Syekh Nujir. Yang hadir pada sore ini, pertama kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kemudian serta semoga alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini dari tempat yang sangat sungguh
bagus ini dalam rangka untuk buka bersama yang diselenggarakan oleh Bapak Epiyandi. Ini adalah Wakil Ketua DPR Provinsi Sumatera Barat, kemudian Sekretaris dari Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat. Sebelum kita melaksanakan buka puasa pertama, saya atas nama pengurus Misi Wilayah Kota Tiga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebenarnya kepada Bapak Yesri bersama stafnya yang telah menyambut kita untuk buka bersama di tempat yang sangat indah ini. Itu kita berikan apresiasi yang tinggi kepada beliau dengan doa semoga beliau dan keluarga serta staf dan keluarganya diberikan senantiasa kesehatan dan kelapangan rezeki. Amin. 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 Kemudian yang kedua adalah nanti ada tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita Saudara sambil menunggu buka puasa. Setelah itu nanti ada atau pengarang dulu dari parti. Dengaran. Pengarang dulu ya. Ya, dari parti dulu. Jadi sekali lagi kami atas nama pengurus dan seluruh anak yatim dan keluarga besar Masjid Taklim Masjid Kota Tiga beserta warganya, simpang Kota Tiga sekitarnya yang jumlahnya mohon maaf kemarin bertambah terus. Jadi seharusnya kita malu, tapi kita tutup muka malu kita karena kita berhadapan dengan saudara kita sendiri. Jadi paling-paling kita malu kepada Pak Aron sendiri. Jadi itu tadinya cuma 75, menurut 100, tadi malam tak lagi 25, sehingga jumlahnya sudah melebihi, bahkan sudah 130 orang. Luar biasa. Ini untuk berhubungan dengan beliau, kalau tidak saya juga tidak berani lagi. Tapi ada kegembiraan kehadiran kita ini mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita dan untuk beliau beserta stafnya. Barangkali itu ada sebagai bukan dari kita. Selanjutnya kita mohon sedikit arahan dari beliau. Terus sampaikan tadi mereka sudah belanja, tapi semuanya sudah membawa tentengan belanja dari belanja apa namanya Ramadana dari Ramadana. Kemudian rekreasi ke masjid Al-Hakim, sholat zuhur, sorenya dilanjutkan sholat asar di Masjid Raya Minangkabau. Nah, itulah negara kita. Puncaknya ini. Kemudian sebelum kami tutup, kami ingatkan nanti kita begitu buka puasa silakan langsung makan. Sehingga kita nanti begitu selesai makan, tuntas semuanya, langsung sholat, ada tempat sholat yang dua, di atas ada, di bawah ada. Itu kita langsung cabut ke masjid, sholat tarawih bersama. Itu saja yang kita sampaikan. Selanjutnya mohon kepada Pak Epi untuk memberikan arahan petunjuk kepada kami yang hadir ini, termasuk majelis taklim. Kalau bisa Pak Epi di sini mungkin berdiri ya, biar dia majelis taklim. Atau di situ Pak Manu. Saya silakan Pak Epi. Terima kasih tuh Cak itu. Sambutan yang diberikan oleh Pak Epi Henry. Kita sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak. Bala melanjut tadi. Lah, siapa lah wali wajurayo. Tunjuk tangan nala. Nalun. Wah gitu ada yang nalun lah. Baik, alhamdulillah, syukurillah, segala puja dan puji kepada Allah SWT. Salawat sering salam kita persembahkan buat junjung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terhormati Ketua Pengurus Masjid Jihad Kota Tiga beserta jajaran seluruh
majelis taklim yang ada, kemudian seluruh tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, kita disebut nama kadang lain Benggala, dan teristimewa kepada anak-anak apa adik-adik. Dulu sepakat nak boleh bapak seorang tu, Bauda tu. Kalau Bauda tu adik. Ya, tapi banyak nang kata anak. Adik-adik lah. Ya, kalau bapak berkau formal mana adik-adik. Jadi baik, pertama mau nak panjang-panjang ucapan terima kasih banyak kepada pengurus. Alhamdulillah kau tahun kedua. Ya, tahun kedua nama gagas senyum bersama anak yatim. Ya, itu program yang sangat bagus. Ya, karena kita pernah merasakan hal seperti itu. Ya, mendapatkan perhatian, apalagi di saat ya menjelang Lebaran yang tak pernah terbayang. Ya, kalau bagi kami dulu tak pernah terbayang Bali Baju Rayo. Karena untuk makan sesusah. Ya, Dad tahu itu. Karena untuk makan sesusah. Apalagi Bali Baju Rayo. Tentu akan sama pemikiran ambo dulu dengan adik-adik ambo yang kini kok. Ya, alhamdulillah awak pengurus bersama tokoh masyarakat, tergabung juga pemuda, mendoakan doang. Ya, karena ikut partisipasi semua masyarakat Kota Tinggal, baik yang di ranah maupun yang di rantau. Ya, di grup itu pun banyak di sana awak yang di rantau ikut ya mendukung program itu. Itu program yang sangat bagus. Ya, tentu kalau bisa ikut tetap berkelanjutan. Ya, ikulah yang ditunggu oleh dia awak ikut. Ya, yang tak pernah terbayang bertukar bajunya. Ya, alhamdulillah. Ya, bukan saja sekedar berganti baju berayo. Biasanya orang kalau ke menyumbang dermawan di balian baju ukurannya diantar ke rumah. Kini tidak. Malah mereka ikut merayakan, ikut pai memilih. Dan tidak pernah menampung Ramayana. Siapa tidak pernah menampung Ramayana? Hah? Sebagian mungkin belum pernah ke Ramayana. Tahu-tahu dibawa ke Ramayana tadi. Ya, tahun ke Batang. Paling kalau ada yang lah 2 kali, ya 2 kali lo tahun ke Batang. Ya, tapi tahun ke Batang banyak dah belum pernah lah. Dah belum pernah ke Ramayana. Ya, alhamdulillah ya dengan adanya program senyum bersama anak yatim kau, awak pun memasuki Ramayana seperti apa Ramayana itu. Bukan sekedar mencari-cari, tapi ada lagi kesempatan awak milih-milih mana kau tuju, itu ambil untuk awak bawa pulang. Ya, macam itu tadi. Ya, ya. Jangan lu nepek lah. Berarti jujur tadi, jujur. Hah? Iya. Ama lu nepek lah dah. Berarti besok, insyaallah. Kalau ama lu nepek berarti anak piatunya berarti. Nanti bet. Hah? Atau apa dulu nepek lah? Dulu rasa kalau nepek kau gini kau. Hah? Kalau nepek gini kan. Ya. Di Ramayananya tidak dapat, tapi acara puncaknya disederhanakan dapat saja. Dapat saja. Jadi ya sekali lagi terima kasih banyak. Ya mudah-mudahan Niko ikut dirasakan boleh adik-adik Ambogo, bahwa mereka tidak sendiri. Insyaallah walaupun ayahnya tidak ada, ibunya tidak ada, tapi punya ayah yang banyak, punya ibu yang banyak. Terdengar tu? Jangan pernah awak patah semangat. Jangan pernah awak patah harang. Jangan merasa sesuatu itu tidak mungkin. InsyaAllah ya akan muncul kepedulian-kepedulian. Ya, apalagi kalau awak berprestasi. Dah terangkan adik-adik saudaranya? Ya, jadi ya rajin sekolah, rajin beribadah, santun ke orang tua. Dah terangkan kau? Ya, kalau masih ada ibu, ya santun ke ibu berbakti. Masih ada ayah, santun ke ayah. Kalau namanya yatim tu nak langkok lah dah. Mana ayah saya ada, mana ibu saya ada. Ada yang ada kedua-duanya ayah ibu. Ada. Tidak, yang masih ada ayah ibu ada. Pertanyaanmu menjebak. Kalau masih ada ayah ibunya berarti salah sasaran dah. Salah sasaran. Kalau kau program senyum bersama anak yatim. Ya, jadi terakhir ya kepada adik-adik jangan lupa rajin salat. Salat. Ya. Rajin bekerja. Ya. Kalau masih ada ayah, santun ayah, berbakti ke orang tua, ibu.
Ambo, ya, walaupun ayah nak ada lah, ibu nak ada lah, selalu beranggapan orang tua itu masih ada. Tidak saja dengan doa sudah salat, termasuk mengunjungi makam beliau sekali sebulan. Kadang-kadang makan 2 kali sebulan. Dianggap beliau masih ada. Jadi seolah-olah awak mengunjung beliau ke rumah. Ya, kalau dulu ke rumah orang gaek, kini ke makam beliau dikunjungi. Kalau lah sebulan saja nak ke makam tu, ada yang kurang rasanya tu. Rasa nak lama sebadan kau. Sampai kini. Ya, dia boleh buktikan tu. Kuburan ayahmu di Jalan Tunggang. Kuburan nama mungkin enggak jauh di gua tu. Cari rumpui saja cien nak tumbur. Ya kan wah? Alun tumbuhnya lah tiba baru bijol lah tiba cabai lo le. Ya, dibuktikan. Bukan sekali setahun orang ke puaso, orang ke rayo, bawa kalau agak panjang. Dia kono rumpui lah tinggi gua. Kalau kuburan ayahmu kula makmu ndak dah. Rumpui cien nak tumbur. Dia karena dikunjungi tarik. Karena kamu beranggapan beliau itu masih ada. Jadi wajib dikunjungi. Agak sekali 2 minggu atau sebulan paling lambat lah datang lo ke situ balik. Ya, mudah-mudahan ini kau jadi motivasi dari dia. Apalagi yang masih hidup orang tua awak. Masih ada ayah, masih ada ibu. Jangan disia-siakan. Lah ndak ada besok baru menyasar. Cukup mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke tadi. Takbir, Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Untuk sambil menunggu waktu berlipat yang Ini personal. ibu-ibu dari Pak Epi, Siap sambil keluarga Pak Epi. Keluarga dari Pak Epi. Bu, jangan lupa cari YouTube, Bu. Kajian dakwah Masjid Jihad, ada ceramah tarawih subuh Ustaz